Perkenalkan, nama saya Hiro. Saya akan menjelaskan tentang pengertian pemrograman. Pemrograman adalah proses membuat instruksi atau perintah agar komputer dapat menjalankan tugas tertentu. Saat sebuah program dibuat, kita memberitahu komputer apa yang harus dilakukan langkah demi langkah, mulai dari menerima input, mengolah data, sampai menghasilkan output. Pemrograman membantu manusia menyelesaikan pekerjaan secara cepat, akurat, dan otomatis. Di dalam pemrograman terdapat konsep penting seperti variabel, logika, perulangan, dan pengambilan keputusan. Variabel digunakan untuk menyimpan data, logika digunakan untuk menentukan langkah yang harus dilakukan, dan perulangan dipakai ketika komputer harus mengulang pekerjaan. Pemrograman menjadi dasar dari aplikasi, game, website, dan hampir semua teknologi modern. Selain itu, pemrograman melatih cara berpikir terstruktur. Saat membuat program, seseorang harus memecah masalah besar menjadi langkah-langkah kecil yang sistematis. Inilah yang disebut computational thinking. Cara berpikir seperti seorang programmer dalam menyelesaikan masalah. Pada akhirnya, pemrograman bukan hanya untuk ahli komputer saja, tetapi juga untuk pelajar, guru, pembisnis, dan semua orang yang ingin membuat solusi digital. Dengan belajar pemrograman, seseorang juga belajar disiplin, ketelitian, dan kreativitas. Pemrograman visual. Perkenalkan, nama saya Gerhan. Saya akan menjelaskan tentang apa itu pemrograman visual. Pemrograman visual adalah metode pemrograman yang menggunakan tampilan grafis seperti blok, icon, atau diagram. Bukan kode teks. Pada pemrograman visual, setiap perintah digambarkan sebagai blok yang biasa digeser, disusun, dan dikombinasikan sehingga membentuk alur logika. Hal ini memudahkan pemula untuk belajar tanpa harus pusing dengan penulisan kode. Keuntungan pemrograman visual adalah mudah dipahami oleh anak-anak, pemula, ataupun orang yang belum pernah belajar coding sebelumnya. Setiap blok biasanya sudah memiliki fungsi tertentu sehingga kesalahan penulisan kode, syntax error, dapat dihindari. Pemrograman visual juga membuat proses belajar menjadi lebih menyenangkan dan interaktif. Contoh platform pemrograman visual yang sangat populer adalah Scratch, Blockly, dan App Inventor. Di platform tersebut pengguna cukup drag dan drop blok untuk membuat game, aplikasi, animasi, atau perhitungan sederhana seperti pemrograman matematika. Prosesnya sangat intuitif dan visual. Dengan pemrograman visual, konsep-konsep logika pemrograman seperti kondisi, variabel, input, output, dan perulangan jadi lebih mudah dipahami. Setelah menguasai pemrograman visual, biasanya seorang akan lebih siap untuk belajar pemrograman berbasis teks seperti Python atau JavaScript. Kelebihan pemrograman visual. Kelebihan pemrograman visual. 1 adalah mudah dipahami oleh pemula. 2. Minim kesalahan sintaks atau syntax error. Belajar lebih cepat karena semua perintah berbentuk visual. Proses pembuatan program lebih menyenangkan dan interaktif. Cocok untuk pelajar, terutama anak-anak yang baru belajar coding. Tidak membutuhkan perangkat kuat. Cocok untuk pembuatan animasi, game sederhana, dan program. Mempermudah memahami konsep dasar logika pemrograman. Kekurangannya adalah tidak cocok untuk aplikasi atau game kompleks, terbatas dalam fleksibilitas program. Tidak suka pemrograman teks seperti Python atau JavaScript. Proyek besar bisa terasa lambat atau berat. Fitur dan logika tidak sedetail pemrograman profesional. Tidak bisa digunakan untuk membuat aplikasi industri atau komersial tingkat tinggi. Perkenalkan, nama saya Najwa. Saya akan menjelaskan tentang blok-blok dalam Scratch. Scratch adalah platform pemrograman visual yang menggunakan blok-blok berwarna untuk membuat program tanpa mengetik kode. Setiap blok mewakili satu perintah, dan semua blok dikelompokkan berdasarkan fungsi tertentu.
Cara kerja Scratch sangat mudah dipahami karena pengguna hanya perlu menyeret dan menyusun blok seperti puzzle. Untuk memahami Scratch dengan baik, kita perlu mengenali seluruh kategori blok yang tersedia, baik blok utama maupun blok dari extension. Dalam Scratch, blok dibagi menjadi 9 kategori utama. Kategori pertama adalah motion, yaitu blok yang berfungsi menggerakkan sprite. Jenis blok motion meliputi move steps, turn degrees, go to XY, langsung ke koordinat, glide to XY, meluncurkan sprite ke titik tertentu dalam waktu tertentu, change X or Y by, menggerakkan sprite pada sumbu tertentu, point in direction, mengatur arah sprite, dan lain-lain. Kategori berikutnya adalah looks, yaitu blok yang mengatur tampilan sprite. Blok looks terdiri dari sorting, switch custom, next custom, show height, change size or set size, go to front or back layer, dan lain-lain. Lalu ada kategori sound, yaitu blok untuk memainkan suara dan musik. Blok sound meliputi play sound until done, start sound, stop all sound, change volume or set volume, dan lain-lain. Kemudian terdapat events, kategori blok yang memicu jalannya program. Blok events terdiri dari when green flag click, when key press, when sprite click, when big drop switch, broadcast, or when I receive. Selanjutnya adalah kategori kontrol, yaitu blok yang mengatur alur logika program. Jenis blok kontrol antara lain wait second, repeat, forever, if then, or if then else, wait until, stop L, or this script, dan lain-lain. Kategori penting lainnya adalah sensing, yaitu blok yang mendeteksi interaksi. Blok sensing mencakup touching, S and Y, key press, mouse X or mouse Y, distance to, loudness, dan lain-lain. Scratch juga memiliki kategori operators, yaitu blok matematika dan logika. Blok operators terdiri dari operator hitung, operator acak, operator perbandingan, operator logika, operator teks. Kategori berikutnya adalah variabel, yaitu blok yang digunakan untuk menyimpan data. Jenis blok variabel meliputi set variable to, change variable by, show height variable, pembuatan variabel baru. Selain itu, Scratch memiliki kategori main block yang memungkinkan pengguna membuat blok buatan sendiri. Blok ini digunakan untuk mengelompokkan perintah khusus agar program lebih rapi. Selain blok utama, Scratch juga memiliki berbagai extension yang menambahkan kemampuan khusus. Extension tersebut mencakup beberapa kategori, seperti pen extension, yaitu pen down or pen up, set pen color, change pen size. Lalu ada music extension, play note, set instrument, dan lain-lain. Lalu ada text to speech, speak, set voice, set language. Lalu ada video motion, yaitu when video motion, turn video on, video motion on sprite, set video transparency. Lalu ada translate, translate text to language tertentu. Lalu ada microbit extension, when button press, display icon, dan lain-lain. Lalu ada Lego window atau Mindstorms, blok untuk mengontrol motor, sensor gerak, dan perangkat robotik Lego. Lalu ada Mickey, blok input dari benda nyata yang dijadikan tombol. Semua kategori blok ini bekerja sama untuk membantu pengguna membuat proyek visual yang interaktif, mulai dari game, animasi, simulasi matematika, robotik, hingga membuat program edukasi lainnya. Dengan memahami fungsi setiap jenis blok, pengguna dapat membangun logika pemrograman secara bertahap dan menerapkannya dalam proyek kreatif yang lebih kompleks. Perkenalkan, nama saya Ashraf. Saya akan menjelaskan tentang program yang telah saya rancang. Program ini saya rancang untuk membantu pengguna menghitung salah satu sisi segitiga siku-siku menggunakan rumus Pythagoras. Di langkah awal, program akan menanyakan sisi mana yang ingin dicari. Apakah itu sisi A, B, atau C? Pilihan ini penting karena menentukan jenis rumus yang akan dipakai dalam proses perhitungan berikutnya. Jika pengguna memilih sisi C,
Program akan meminta dua nilai lain, yaitu sisi A dan sisi B. Setelah menerima input, program akan menghitung sisi C menggunakan rumus dasar Pythagoras, yaitu akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Hasilnya kemudian ditampilkan agar pengguna langsung mengetahui panjang sisi yang dicari tanpa harus menghitung manual. Ketika pengguna ingin mencari sisi A, program bekerja dengan cara yang sama, tetapi menggunakan rumus kebalikannya. Pengguna diminta memasukkan nilai C dan B. Lalu program menghitung A menggunakan rumus akar dari C kuadrat kurang B kuadrat. Proses ini memastikan hanya perhitungan yang valid yang dipakai, sesuai dengan konsep segitiga siku-siku. Hasilnya kemudian ditampilkan agar pengguna langsung mengetahui panjang sisi yang dicari tanpa harus menghitung manual. Hal yang sama berlaku saat pengguna ingin mencari sisi B. Program akan meminta nilai C dan nilai A. Lalu menghitung B dengan rumus akar C kuadrat kurang A kuadrat. Setiap langkah perhitungan dilakukan otomatis oleh blok matematika yang saya susun di dalam Scratch. Hasilnya kemudian ditampilkan agar pengguna langsung mengetahui panjang sisi yang dicari tanpa harus menghitung manual. Secara keseluruhan, program ini saya buat agar proses menghitung rumus Pythagoras menjadi jauh lebih mudah, cepat, dan interaktif. Pengguna hanya perlu memasukkan dua angka dan program langsung menampilkan hasil yang akurat untuk sisi manapun yang ingin dihitung. Program ini sangat membantu dalam memahami konsep dasar segitiga siku-siku tanpa harus menghitung manual. Secara keseluruhan, Scratch adalah bahasa pemrograman visual yang dirancang untuk memudahkan pemula memahami konsep dasar pemrograman melalui blok-blok yang disusun seperti puzzle. Setiap jenis blok memiliki fungsi berbeda, mulai dari menggerakkan sprite, membuat tampilan, mengatur suara, hingga memproses data dan logika. Dengan adanya blok ekstensi, Scratch juga dapat diperluas untuk berbagai kebutuhan seperti musik, perangkat fisik, serta kecerdasan buatan sederhana. Melalui cara kerja yang sederhana dan interaktif, Scratch juga membantu pengguna, terutama pelajar, memahami pola pikir komputasional seperti urutan langkah, logika, dan pemecahan masalah. Penyusunan blok juga membuat proses belajar lebih menyenangkan tanpa perlu menghafal sintaks. Karena itu, Scratch menjadi salah satu media terbaik untuk pengenalan dunia pemrograman sejak dini, baik untuk numerasi, sains, maupun kreativitas digital.